Pajak tidak dapat dihindarkan karena kita sebagai masyarakat pasti mengharapkan pemerintah menyediakan barang dan jasa. Dalam pembahasan prinsip ekonomi, ditekankan bahwa pemerintah dapat meningkatkan hasil pasar dengan memperbaiki eksternalitas, menyediakan barang publik, dan menetapkan regulasi pemakaian sumber daya bersama. Meski demikian, manfaat yang diberikan pemerintah membutuhkan biaya. Pada bab sebelumnya membahas tentang pengaruh pajak pada penawaran, permintaan, dan kesejahteraan ekonomi. Pajak dapat mengurangi jumlah barang di pasar, dan pembagian beban pajak tergantung pada elastisitas penawaran dan permintaan. Perpajakan dibahas lebih lanjut sebagai dasar untuk merancang sistem perpajakan, dengan penekanan pada kajian finansial pemerintah Amerika Serikat dan prinsip dasar perpajakan, seperti efisiensi dan kesamarataan yang sulit diwujudkan. Kajian finansial pemerintah Amerika Serikat mencakup analisis terhadap pendapatan nasional yang diambil melalui pajak. Pada figur 1 menunjukkan tren bahwa pemerintah Amerika Serikat semakin mengambil bagian lebih besar dari pendapatan total ekonomi seiring waktu. Pada tahun 1902, pemerintah hanya mengambil 7% dari pendapatan total, sedangkan pada tahun 2000, angka tersebut meningkat menjadi 31%. Pada tabel 1, membandingkan beban pajak dengan negara-negara besar, menunjukkan bahwa beban pajak Amerika Serikat rendah dibandingkan dengan banyak negara Eropa, tetapi cukup tinggi dibandingkan dengan negara-negara lain seperti India dan Pakistan. Pemerintah Federal Amerika Serikat mengambil sekitar 2/3 dari semua jenis pajak dalam perekonomiannya. Pendapatan federal pada tahun 2001 mencapai 1.991 miliar dolar, dengan rata-rata orang Amerika membayar 6.986 dolar kepada pemerintah federal. Pajak pendapatan perorangan menjadi sumber pendapatan terbesar, diikuti oleh pajak atas upah yang mencakup Social Security dan Medicare. Pajak penghasilan perusahaan juga berkontribusi walaupun lebih kecil. Sejumlah kecil pendapatan berasal dari lain-lain, termasuk cukai pada barang-barang tertentu seperti bensin, rokok, minuman beralkohol, serta pajak kepemilikan tanah dan bea impor. Kategori yang mengambil bagian terbesar adalah Social Security, yaitu suatu pembayaran transfer kepada lanjut usia. Pembayaran transfer itu sendiri adalah pembayaran dari pemerintah yang diterima secara cuma-cuma tanpa imbalan barang dan jasa. Kategori pembelanjaan terbesar kedua adalah pertahanan nasional. Hal ini mencakup upah tiap anggota militer dan pembelian bagian perlengkapan militer seperti senjata, pesawat tempur, dan kapal perang. Kategori pembelanjaan yang ketiga adalah tunjangan pendapatan, mencakup pembayaran transfer untuk keluarga-keluarga miskin. Salah satu programnya adalah bantuan sementara bagi keluarga miskin. Contoh lainnya adalah program kupon makanan yang dibagikan kepada keluarga-keluarga miskin untuk ditukar dengan makanan. Kategori pembelanjaan keempat adalah bunga bersih. Jika seseorang meminjam di bank, maka sang peminjam diharuskan membayar bunga pinjaman. Sementara itu, Medicare adalah program kesehatan untuk para lanjut usia. Kategori pembelanjaan keenam adalah program kesehatan selain Medicare. Program ini mencakup Medicaid, yaitu program pemerintah yang tidak memakan biaya besar, misalnya sistem pengadilan federal, program luar angkasa, dan program penunjangan pertanian. Pajak dan efisiensi. Tujuan perpajakan tentu saja untuk mengumpulkan sejumlah uang bagi pemerintah. Suatu sistem pajak dapat dikatakan lebih efisien dibandingkan sistem pajak lain apabila sistem tersebut dapat mengumpulkan sejumlah uang yang sama dengan beban yang lebih kecil kepada para pembayar pajak. Tetapi pajak juga menimbulkan dua biaya lain yang sebisa mungkin dicoba dihindari oleh sistem pajak yang terancang dengan baik. Dua biaya itu antara lain adalah: yang pertama adalah kerugian bahan baku yang muncul ketika pajak mengganggu dan mengacaukan keputusan-keputusan ekonomi di masyarakat. Yang kedua adalah beban administratif yang ditanggung pembayaran pajak saat mereka mematuhi hukuman perpajakan. Selanjutnya adalah kerugian beban baku. Salah satu dari 10 prinsip ekonomi adalah bahwa masyarakat menanggapi inisiatif, dan inisiatif ini mencakup inisiatif yang disediakan oleh sistem pajak. Karena pajak dapat mengganggu inisiatif, maka hal ini dapat menyebabkan munculnya kerugian bahan baku.
Kerugian beban baku sendiri merupakan ketidakefisienan yang diciptakan oleh pajak karena masyarakat lebih suka menghabiskan uangnya sesuai dengan inisiatif pajak, dan bukan karena nilai dan keuntungan sebenarnya dari suatu barang dan jasa. Kasus mana yang harus dikenakan pajak? Pendapatan atau konsumsi? Ketika pajak merangsang masyarakat untuk mengubah perilakunya, seperti mengubah perilaku untuk membeli pizza lebih sedikit, pajak akan menimbulkan kerugian beban baku dan membuat alokasi uang menjadi kurang efisien. Ketidakefisienan lain yang ditimbulkan pajak tersebut adalah membuat masyarakat malas menabung. Beberapa ekonom mengusulkan untuk menghilangkan sistem perpajakan yang menyurutkan keinginan menabung dengan cara mengubah acuan perpajakan. Idenya adalah daripada mengenakan pajak atas pendapatan, pemerintah seharusnya mengenakan pajak pada pendapatan yang dibelanjakan. Dengan saran ini, maka semua pendapatan yang ditabung tidak akan dikenai pajak, tetapi baru dikenai pajak saat dibelanjakan. Sistem alternatif ini yang disebut dengan pajak konsumsi tidak akan mengganggu pengambilan keputusan seseorang untuk menabung. Ide ini mendapatkan sejumlah dukungan dari para pembuat kebijakan. Beberapa anggota Kongres telah memperjuangkan untuk mengganti sistem perpajakan yang berlaku sekarang dengan pajak konsumsi. Lebih jauh lagi, berbagai macam penyesuaian dari peraturan pajak yang ada sekarang telah membuat sistem pajak tersebut menjadi lebih mirip dengan pajak konsumsi. Para pembayar pajak dapat menyimpan sejumlah terbatas dari tabungannya dalam suatu rekening khusus, misalnya rekening pensiun individu, yang tidak dikenakan pajak sampai uang tersebut diambil saat pensiun. Untuk orang-orang yang lebih sering menyimpan uang mereka pada rekening-rekening tersebut, tagihan pajak mereka adalah berdasarkan pembelanjaan dan bukan pendapatan. Selanjutnya yaitu beban administratif. Beban administratif dari sistem pajak manapun adalah bagian dari ketidakefisienan yang ditimbulkannya. Kebanyakan pembayar pajak, terutama mereka yang berada di kelas lebih tinggi, mereka lebih suka menyewa pengacara pajak atau akuntan untuk membantu mereka dalam pembayaran pajak. Para ahli hukum perpajakan yang rumit ini bertugas mengisi formulir pajak untuk klien mereka dan membantu menemukan cara untuk menghemat jumlah pajak yang harus dibayarkan. Perilaku ini disebut usaha sah untuk mengurangi pajak dan sangat berbeda dengan penghindaran pajak secara ilegal. Beberapa kritik yang muncul mengenai sistem perpajakan yang ada sekarang adalah perihal penasihat tersebut membantu klien untuk menghindari pajak dengan mengakali beberapa detail peraturan pajak atau yang disebut juga celah-celah hukum. Pada beberapa kasus, celah hukum tersebut adalah kesalahan yang dibuat oleh Kongres. Nah, hal ini timbul karena ambiguitas atau ketidaklengkapan dalam undang-undang perpajakan. Seringkali celah hukum timbul karena Kongres memberi perlakuan khusus untuk perilaku tertentu. Sebagian besar celah hukum ini diketahui dengan baik oleh pembuat kebijakan di Kongres. Tetapi tentu saja apa yang disebut celah hukum bagi seseorang dapat saja disebut pengurangan pajak yang sah bagi orang lain. Sumber-sumber yang digunakan untuk mematuhi hukum perpajakan adalah suatu jenis kerugian beban baku. Pemerintah hanya mendapatkan pajak berjumlah yang dibayarkan. Sebaliknya, membayar pajak tidak harus merelakan sejumlah pajak itu, tetapi juga waktu dan uang yang dihabiskan untuk mencatat dan menghitung, bahkan menghindari pajak yang harus dibayar. Beban administratif dari sistem pajak
dapat dikurangi dengan menyederhanakan undang-undang perpajakan. Meskipun begitu, penyederhanaan seringkali sukar dilakukan karena alasan politis. Pada akhirnya, rumitnya undang-undang perpajakan berasal dari proses politik, di mana berbagai macam pembayar pajak saling melakukan lobby untuk memperjuangkan kepentingan mereka masing-masing. Yang terakhir yaitu tarif pajak marginal dan tarif pajak rata-rata. Ketika membahas efisiensi dan pemerataan dari pajak pendapatan, para ekonom membedakan dua pengertian tarif pajak, yaitu rata-rata dan marginal. Tarif pajak rata-rata adalah pajak total yang harus dibayarkan dibagi dengan pendapatan total. Sedangkan tarif pajak marginal adalah pajak tambahan yang harus dibayarkan untuk setiap tambahan pendapatan. Halo semuanya, di sini saya akan menjelaskan tentang beberapa prinsip dalam perpajakan. Terdapat dua prinsip dalam perpajakan, yaitu yang pertama, prinsip manfaat. Salah satu prinsip perpajakan yang biasa disebut dengan benefit principle menyatakan bahwa masyarakat membayar pajak berdasarkan manfaat yang mereka terima dari pelayanan pemerintah. Prinsip ini menjadikan barang-barang umum mirip dengan barang-barang swasta. Prinsip manfaat dapat digunakan untuk memperjuangkan bahwa warga negara yang mampu harus membayar pajak yang lebih besar dibandingkan warga yang kurang mampu. Kemudian, prinsip manfaat juga dapat digunakan untuk memperjuangkan program kemiskinan yang dibiayai oleh pajak atas mereka yang mampu. Yang kedua yaitu prinsip kemampuan bayar. Cara lain untuk mengevaluasi aspek pemerintah pemerataan dari suatu sistem pajak adalah dengan prinsip kemampuan membayar, yang menyatakan bahwa pajak seharusnya dipungut berdasarkan kemampuan seseorang menanggung beban pajak. Prinsip ini seringkali didukung oleh pernyataan bahwa semua warga negara harus memberikan pengorbanan yang sama untuk menunjang pemerintah. Akan tetapi, besarnya pengorbanan seseorang tidak hanya bergantung pada besarnya pajak yang dibayarkan, melainkan juga pendapatan berbagai kondisi lainnya. Prinsip kemampuan membayar dapat dijelaskan dalam dua macam pengertian pemerataan. Yang pertama, pemerataan vertikal, dan yang kedua, pemerataan horizontal. Pemerataan vertikal atau vertical equity menyatakan bahwa membayar pajak yang kemampuannya lebih besar harus membayar pajak dalam jumlah yang lebih besar pula. Sedangkan pemerataan horizontal atau horizontal equity menyatakan bahwa membayar pajak yang kemampuannya sama harus membayar pajak dalam jumlah yang sama pula. Meskipun dua pengertian pemerataan tersebut diterima umum, penerapannya untuk mengevaluasi suatu sistem pajak seringkali bukanlah pekerjaan yang mudah. Pemerataan vertikal, jika pajak didasarkan pada kemampuan untuk membayar, maka pembayaran pajak yang kaya seharusnya membayar lebih banyak daripada pembayaran pajak yang miskin. Tapi, berapa banyak tambahan pajak yang harus dibayar mereka yang kaya? Sebagian besar perdebatan ini mengenai kebijakan pajak berkaitan dengan pernyataan ini. Pada setiap kasus, pembayaran pajak yang pendapatannya lebih tinggi membayar pajak lebih besar. Tetapi, sistem-sistem ini saling berbeda dalam hal kecepatan peningkatan pajak seiring dengan peningkatan pendapatan. Sistem yang pertama disebut dengan proporsional, karena semua pembayar pajak membayar presentasi yang sama besarnya dari pendapatan mereka sebagai pajak. Sistem yang kedua disebut dengan regresif, karena membayar pajak yang pendapatannya tinggi membayar bagian yang lebih kecil dari pendapatan mereka sebagai pajak. Meskipun jumlah yang mereka bayarkan sebenarnya lebih besar, sistem yang ketiga disebut dengan progresif, karena membayar pajak yang pendapatannya tinggi membayar bagian yang lebih besar dari pendapatan mereka yang sebagian pajak. Mana di antara sistem perpajakan ini yang paling adil? Tidak ada jawaban yang jelas, dan teori ekonomi tidak menawarkan bantuan apapun dalam rangka menemukan jawabannya. Kemudian ada pemerataan horizontal.
yang jika didasarkan pada kemampuan untuk membayar, maka pembayaran pajak yang sama harus membayar jumlah pajak yang sama juga. Hai, jadi di sini aku akan menjelaskan tentang 2 studi kasus dan kesimpulannya. Yang pertama, studi kasus tentang pemerataan sosial dan pajak pernikahan. Nah, di Amerika Serikat ini kan, pernikahan itu mempengaruhi kewajiban pada pajak pasangan karena menurut Kode Undang-Undang Pajak Pendapatan Amerika Serikat, itu mengatakan bahwa kedua pasangan yang sudah menikah ini wajib untuk membayar pajak yang berbeda. Karena di undang-undang mereka itu menganggap ini sebagai kewajiban pajak tunggal. Contohnya nih, pasangan Sam dan Sally. Sam ini belum mempunyai pekerjaan yang tetap dan penghasilan yang tetap, sedangkan Sally ini seorang pengacara dan dia mempunyai penghasilan tetap per tahunnya, yaitu $100.000 per tahun. Sebelum menikah, Sam ini tidak membayar pajak, sedangkan Sally membayar pajak sebesar 25% dari gajinya. Lalu setelah mereka menikah, tagihan pajak keduanya itu sama. Dalam kasus ini, pajak pendapatan tidak berpengaruh terhadap status pernikahan mereka, apakah lebih baik mereka menikah atau tidak. Yang kedua adalah pasangan John dan Joan. Nah, John dan Joan ini memiliki pekerjaan tetap dan pendapatan tetap, yang awalnya tuh mereka masing-masing $50.000 per tahun. Sebelum mereka menikah, mereka membayar $10.000 per tahun dari pajak mereka. Nah, setelah mereka menikah ini, mereka mendapatkan uang berarti $100.000 per tahun, sehingga mereka harus membayar 25% dari gaji mereka. Oleh karena itu, pada contoh pasangan John dan Joan ini, tagihan pajak John dan Joan naik karena pajak ini itu disebut sebagai pajak pernikahan. Nah, kesimpulannya itu, jika seorang laki-laki dan seorang perempuan mempunyai pendapatan yang sama seperti kasus John dan Joan, maka pernikahan mereka akan meningkatkan tagihan pajak mereka. Tetapi jika hanya salah satu saja yang memiliki pendapatan lebih besar atau bahkan tidak memiliki pendapatan sama sekali, kemungkinan besar ketika mereka menikah, mereka itu akan mendapatkan subsidi pernikahan. Nah, yang kedua itu studi kasus tentang siapa sih yang membayar pajak perusahaan, pajak penghasilan perusahaan. Nah, pertama-tama yang perlu diketahui adalah perusahaan bukan manusia. Para pemilik suara selalu ingin melihat pajak mereka dikurangi dan membiarkan suatu perusahaan itu yang bukan manusia mengambil bagian dari mereka. Pajak penghasilan perusahaan ini hanya populer sebagian karena sepertinya pajak ini dibayar oleh perusahaan yang kaya. Tetapi yang menanggung beban dari pajaknya itu adalah konsumen dan pekerja perusahaan tersebut yang terkadang itu tidak kaya. Terus bagian dari kesimpulan trade-off antara efisiensi dan pemerataan pajak itu adalah hampir semua orang tuh setuju kalau pemerataan dan efisiensi adalah dua tujuan terpenting dari sistem perpajakan. Tapi terkadang tujuan ini tuh saling berbenturan. Banyak pihak mengusulkan dilakukannya perubahan pada sistem undang-undang perpajakan sehingga efisiensi meningkat dan pemerataan menurun, dan juga sebaliknya, efisiensinya menurun dan pemerataannya meningkat. Tapi yang masyarakat kadang tidak sadari itu, para pembuat kebijakan seringkali menghadapi trade-off antara efisiensi dan pemerataan. Sebagian besar perdebatan mengenai kebijakan pajak ini itu muncul karena orang-orang menaruh bobot kepentingan yang berbeda pada kedua tujuan ini. Terima kasih.